Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai manusia kadang menghadapi dalam mengarungi bahtera kehidupan ini hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat gelisah, yang membuat sedih, dan lain sebagainya. Itu tentu mempengaruhi jalannya kehidupan ini. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan agar hidup ini bisa mendapatkan hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Berikut ini penjelasannya. Agar baik dunia akhirat, lakukan berikut ini. 1. Selalu bersyukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku, azabku sangat pedih. 2. Urusan duniawi selalu melihat ke bawah. Ungduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. 3. Rajin bersedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Agar baik dunia akhirat, berikutnya 4. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Faqal, kaifa tajiduka? Qala, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi
qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahullahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Sesungguhnya Nabi SAW masuk untuk menemui seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana keadaanmu?" Pemuda itu berkata atau menjawab, "Ya Rasulullah SAW, aku mengharapkan rahmat Allah dan aku sangat takut akan dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah takut dan rojak berkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa-apa yang diharapkannya dan akan memberikan keamanan kepadanya dari perkara yang ditakutinya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Selalu ikhlas. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi rohibun. At-Taubah 59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah." Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. 6. Selalu berpegang teguh kepada ajaran agama. Walladzina yumassakuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Al-A'raf 170. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan sesuatu atau hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim agar mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Di antaranya tentang urusan dunia atau harta, melihat ke bawah. Kemudian pandai bersyukur dan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah, menegakkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh, dan memperdalam ajaran agama tulus ikhlas. Kemudian 7. Bersahabat dengan orang soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisis sholih wal jalisis sau kamathali sahibil miski wa kiril hadati la ya'damuka min sahibil misk imma tastarih au tajidu rihahu wa kirul hadati
yuhriku badanak au thawbak au tajidu minhu rihan khabithah. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misik dan pandai besi. Jika engkau tidak dia-diahkan minyak misik olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. 8. Mencari harta yang halal. Fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian, akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah jika perhiasan dunia dibentangkan, dijadikan berlimpah bagi kalian sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian, maka kalian pun berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba mengejarnya, sehingga akibatnya dunia harta itu membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari. 9. Rajin puasa sunnah. Innallaha yaqul innas sauma li wa ana ajzi bih. Inna lis-shaimin farhatain idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fajazahu fariha. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melipat gandakan satu kebaikan anak Adam menjadi 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan pada hari kiamat. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wewangian misik. Hadis riwayat Ahmad. 10. Taubat. Tidak akan bahagia hidup seseorang sebelum ia melakukan taubat jika ia mempunyai dosa. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bi jahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu
datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-An'am 54. 11. Menyayangi makhluk hidup lainnya. Bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atsh fanazala bi'ron fashariba minha thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu tharo minal 'atsh faqal laqad balagha hadza mithlul ladzi balagha bi famala'a khuffahu thumma amsakahu bifih thumma rokiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafaralah. Qalu ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajron. Qal fi kulli kabitin rotbatin ajr. Ketika berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala keluar, tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan hingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata, sungguh anjing ini telah tertimpa dahaga seperti yang telah menimpaku. Ia turun lagi ke sumur untuk memenuhi sepatu kulitnya dengan air. Kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita mendapat pahala apabila berbuat baik pada binatang? Beliau bersabda, pada setiap yang memiliki hati yang basah, maka ada pahala. Hadis riwayat Bukhari. 12. Mendapat pasangan yang soleh atau solehah. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatum fil ardi wa fasad. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmidzi. 13. Menjadi pendengar yang baik. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar 18. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah
selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan semuanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.